Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini saya akan analisa untuk hari Senin. Oke, sebelum itu saya ingin sharing sedikit tentang mapping yang saya share hari Jumat. Tadi malam ada news NFP, tapi saya nggak tahu kenapa news semalam itu kecil banget efeknya. Ini ring semalam, kita cek daily-nya. Nah ini kecil ringnya, saya nggak tahu kok kenapa NFP kayak gini minggu ini. Kecil banget ringnya, sumpah kecil banget. Coba kita lihat ya. Kemarin saya bikin skenario kayak gini. Skenario saya ada 3. Nah ini, jika turun ke demand, saya akan cari konfirmasi buy. Ini yang pertama. Yang kedua, jika naik ke BPR, saya akan cari breaker block. Yang ketiga, kalau misalkan NFP bikin chok, saya akan fokus sell H4 swing. Nah, skenario yang terjadi adalah yang kedua. Apa itu? Sini kita lihat nih. Ini adalah skenario jika naik duluan ke BPR, saya akan cari breaker sell. Sini kita lihat nih. Ini BPR H4. Nah, perfect masuk ke BPR dia. Fokus di zona ini. Nah, pasti di sini ada breaker block. Coba kita lihat ke 1 jam. 30 menit. 15 menit. Nah, ini dia nih breaker block. Coba kita zoom. Coba cek di sini. Ini adalah bullish engulfing. Di break, dipecah, nah ini breaker block. Dia pullback sampai sini, lalu turun. Breaker itu dia nggak nyampe bawah, nggak nyampe atas ini, cuman sampai sini. SBR, support become resistant. Nah ini contoh konfirmasi breaker. Cuman semalam saya ketiduran, jadi saya nggak dapat entryan ini. Padahal saya nunggu dari jam 6, saya pantau market terus sampai ketiduran. Aduh. Nah, untuk skenario-nya gimana bang untuk minggu depan? Oke. Untuk setup BPR ini dan breaker block ini jarang ya di share di YouTube. Tapi di sini semua ada ya. Nah, ini BPR. Nah, di sini ada videonya BPR, konsep entry logic, EVG dan BPR, dan cara mencari entry breaker block di BPR. Buat yang mau gabung ke membership, boleh hubungi admin. Oke, coba lagi saya mulai untuk mapping XUSD dari time frame weekly, karena udah close weekly. Oke, di sini kita lihat. Di weekly sepertinya akan berlaku konsep internal to external. Di sini kita lihat dia respect fair value gap. Sini dia masuk ke eksternal. Nah, sekarang di sini dia bikin EVG lagi. Ya, EVG lagi. Dan candle weekly yang kemarin dia cuman close sweep. Akan sangat mungkin untuk turun ke EVG. Oke. Di daily sini kita lihat dia bikin BPR di sini, BPR daily. BPR daily. Akan sangat mungkin dia turun dari BPR ke sini. Nah, kalau misalkan di H4 dia udah bikin BPR di sini. BPR H4. Dia dari spek lalu turun. Dan secara struktur ini adalah breakout structure. Dan ini adalah low valid. Kalau di break jadi chok. Nah, misalkan dia ini nanti break. Nah, skenario-nya adalah gini. Kalau misalkan dia break, kita akan cari counter trend dari sini menuju ke supply. Dari supply kita sell. Gitu. Ini skenario yang pertama. Misalkan terjadi chok, kita pakai dua konsep entry, counter trend di sini dan follow trend di sini. Misalkan terjadi chok ya. Ini pertama. Nah, yang kedua, follow the trend. Apa itu follow the trend? Ikut trend. Misalkan dia turun ke demand ekstrim di sini. Kita cari setup buy di time frame M15.
karena kita menggunakan H4 sebagai POI di sini. Nah, di sini kita cari peluang di M15. Saya sih berharap dia turun ya, karena kalau dia turun sudah pasti dia akan membuat konsep di sini nih. Di sini ada FVG ya, FVG weekly. Dia mungkin akan turun ke sana kalau misalkan terjadi chok ya. Nah, ini kita lihat nih, ini FVG weekly ya. FVG weekly kalau misalkan dia terjadi chok, dia akan turun ke sana. Nah, gini. Nah, untuk sekarang saya hanya punya dua skenario. Yang pertama tadi, saya ulang lagi ya. Gini, saya hapus dulu semuanya. Yang pertama, misalkan di sini ini kan bos ya, breakout structure H4. Saya fokus ke H4. Nah, misalkan nanti dia ini minggu depan break jadi chok ya, misalkan ya. Nah, pasti ketika terjadi chok dia akan pullback ke supply. Nah, nyampe sini kita cari sell. Di sini kita counter trend, di sini kita follow trend. Jadi gini ya konsep chok ya. Ketika terjadi chok, dia akan pullback ke supply lalu turun. Nah, di sini tempat kita counter. Kenapa H4 saya berani counter? Karena time frame besar ya. Time frame besar. Kalau misalkan dia pullback ke atas itu jauh jaraknya. Jadi bagus buat buy. Counter trend nggak masalah kalau time frame besar. Kalau time frame kecil nggak berani. Nah, ini ya. Ini kayak gini, skenario yang pertama. Skenario yang kedua adalah karena ini demand, ya ini kan breakout structure. Breakout structure. Ini kan demand jadinya nih, demand. Nah, demand. Di sini kita mencari konfirmasi buy M15. Breaker atau chok. Di sini. Oke. Itu aja skenario untuk minggu ini. Nggak banyak. Oke. Buat yang mau gabung ke membership, buat dapetin mapping dan sinyal serta video edukasi boleh hubungi admin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.